bicara originalitas ide, sebagian besar inisiasinya muncul dari someone yang meng-hire kita, which is itu adalah creative director kita gitu. Ketika itu sebuah brief, sebuah request, itu kan artinya ada ekspresi seorang art director di sana. Nah, kita sebagai visualizer, orang yang memvisualkan, kebetulan dalam hal ini kan kalau medium yang aku pakai fotografi ya. Nah, kita membantu mereka, mensupport mereka, memvisualkan ekspresinya mereka melalui skill teknis kita, kurang lebih gitu. Kalau toh ada keterlibatan kita dari hasil pemikiran kreatif, itu adalah inisiasi yang kita lakukan yang mau nggak mau nggak bisa dihindarin, ya hasil dari sebuah diskusi bareng sama si creative director dalam rangka untuk memaksimalkan. Kadang-kadang dalam situasi tertentu seorang fotografer itu sengaja atau nggak disengaja suka mengambil partnya creative director, ya kan? Biasanya kan ada layout gambar yang mereka pengen tuh seperti apa. Terus kemudian pertanyaan paling mendasar adalah, lo bisa bikin layout kayak gini nggak? Sebagai sebuah referensi, ya kan? Oh, bisa, gitu kan? Tapi karena kita ini berangkat dari background yang sama, mungkin gue bilang dari turunan seni rupa yang sama, berkecimpung di dunia visual, akhirnya kita juga punya pertimbangan-pertimbangan kan, Mas? Emang produknya kayak apa sih, gitu loh? Oh, produknya, gue nyebut brand nggak apa-apa ya, misalnya Feminax gitu misalnya gitu. Feminax itu kan kalau orang-orang dulu mungkin tahu nih, orang-orang zaman dulu umuran kita tahu nih, Feminax itu minuman buat datang bulannya perempuan, obat buat datang bulannya perempuan gitu kan. Tapi kan sebenarnya konteksnya pereda nyeri, artinya laki-laki sebenarnya minum itu nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kan kemudian kita ketik, oh ini produk buat perempuan, gitu. Oh fungsinya buat pereda nyeri datang bulan. Terus akhirnya di situ kita ngeliat di cracking nih briefnya, brief cracking namanya. Brief cracking itu ngelihat tone and manner yang disarankan sama si creative director seperti apa, terus kemudian identifikasi produknya seperti apa. Akhirnya di situ kita bisa mulai bermain, gitu loh. Brand identity-nya seperti apa? Bisa nggak lo ngasilin gambar yang mood-nya sesuai sama produk yang lo mau execute gitu loh. Ngaruhnya kemana? Bukan untuk mengganggu-gugat fungsinya si creative director, tapi justru fungsinya adalah untuk memperkuat idea si creative director. Misalnya, ketika ini produk perempuan, otomatis lighting yang lo approach itu akan seperti apa? Lightingnya lighting feminim dong, yang sangat soft gitu loh. Kita produknya maskulin, lightingnya gimana? Oh, highlightnya mungkin agak kenceng. Terus props yang sesuai dengan karakter si produk itu atau audience itu seperti apa, kita juga bisa ngasih masukan. Pintar untuk meng-cracking kebutuhan pada setiap photo session ya harus, karena di situ ada nilai-nilai semiotiknya kan. Karena toh biar gimana pun kalau misalnya setelah di-execute kalau hasilnya nggak bagus, ketika itu dimasukin ke billboard atau kemanapun kan pertanyaannya motret siapa sih? Gitu. Termasuk ke perkara pemilihan talentnya kadang-kadang gitu loh. Gitu Mas. Ketika lu banyak baca dan lu banyak tahu, lu akan menjadi orang yang sangat menyenangkan untuk diajak diskusi. Poinnya itu sebenarnya. Akan lebih banyak hal yang bisa lo sharing, akan lebih banyak hal yang bisa lo jadiin pertimbangan. Dan mostly klien, sepemahaman gua, mereka sering nanya gitu loh. Mas, menurut Mas baiknya gimana? Walaupun sebenarnya mereka juga punya pengen gitu. Nah, pernyataan dikembalikan ke klien, terserah Mbak maunya gimana, itu sebenarnya bukan sebuah solusi. Tapi akan better kalau kayak gini gimana Mbak? Oke, ada alternatif lain nggak Mas? Kalau kayak gini gimana Mbak? Ada alternatif lain nggak? Kalau kayak gini gimana? Itu kan artinya kita punya wawasan, kita menawarkan solusi. Kalau misalnya pertanyaannya balik, ya udah terserah kalian maunya gimana, itu kita hanya datang sebagai tukang yang modal jari buat mencet shutter. Tapi kalau kita bisa ngasih value lebih dalam konteks berpikir, even sometimes ngomong tidak kepada seorang klien
bukan berarti itu sebuah penolakan gitu loh, tapi kita hanya menyarankan gitu loh. Apakah sebaiknya kita bikin kayak gini aja mbak gitu kan, kita ngasih pertimbangan gitu loh, ngasih pertimbangan tapi kemudian kita punya dasar gitu loh. Dan itu kan bisa terbukti dari gambar yang dihasilkan gitu sih. Biasanya sih fotografernya dari luar mas, tim produser dari agensi ada sendiri, nanti ketemu sama tim produser dari si fotografer. Tergantung borongannya mas. Kalau misalnya borongannya sampai talent, ya berarti talent, venue, meals itu biasanya diserahin ke tim produksi PH-nya gitu loh. Atau misalnya si agency udah bikin kontrak sama ambasador brandnya, berarti kita hanya nyediain studionya, fotografer, sama kru. Ya sebagai tuan rumah pasti meals ada di kita gitu sih. Kalau batasannya itu sangat-sangat fleksibel lah, sangat-sangat fleksibel. Kalau batasannya sih itu biasanya deal-dealan aja. Kalau untuk produksian kayak gitu yang udah gitu sih sama-sama ngerti aja gitu loh. Dengan budget sekian lo bisa dapat apa aja, dengan budget sekian yang bisa exclude apa aja, bisa include apa aja. Dari mulai awalnya banget itu pasti ada invitation buat pitching. Setelah invitation buat pitching, nanti kan dikasih briefnya. Setelah dikasih brief, nanti kita bikin mood board sama bikin penawaran. Nanti kalau memang alhamdulillah berjodoh, masuk ke PPM 1, pre-production meeting. Nah di PPM itu nanti didealkan mau isinya apa aja. Biasanya di PPM 1 itu isinya adalah ngebicarain mood board yang udah kita submit di awal. Terus kemudian masuk ke hal-hal teknis yang kurang lebih nanti kita akan gimana sih cara ngelakuinnya, cara melakukannya. Untuk mengeksekusi konsep A, teknisnya bagaimana, dikasih nanti detailnya, dikasih tahu. Nah terus kemudian setelah itu masuk ke PPM 2. PPM 2 itu nanti paling update teknis dari persiapan atau ketika ada revisi di PPM 1. Termasuk nanti di situ ada pemilihan lokasi, penggunaan talent. Terus PPM 3 biasanya untuk ngedilin semuanya. Oke, kita udah wrap up ya PPM 1, kemudian direvisi di PPM 2, PPM 3 udah tinggal di approve. Dan kita kemudian eksekusi berdasarkan apa yang udah disepakati di PPM 3. Jadi fungsinya PPM itu supaya kerjanya lebih efisien. Terus semua ada hak dan kewajibannya jelas. Tahapan-tahapannya begitu. Oh iya dong, pasti dong. Apakah itu nanti pendekatannya still life atau akhirnya pakai talent? Ya secara proses kerjanya sama. Kalau still life itu kan biasanya kalau di dunia periklanan itu sometimes itu bukan foto yang berdiri sendiri. Bisa jadi kita hanya memotret produknya aja, terus kemudian produknya itu cuma nongol di layout di pojok kanan bawah gitu. Tapi gambar utamanya misalnya tetap talent gitu. Yang gue lihat sih saat ini pendekatan still life itu lebih banyak digunakan untuk foto-foto turunan. Foto turunan itu biasanya masuk ke produk-produk yang punya technical aspek, jadi kayak book, katalog yang produknya sendiri-sendiri gitu ya. Produk standalone namanya. Produk standalone, foto sendiri itu biasanya digunakan untuk di katalog, atau pasti digunakan still life itu teknik still life itu masuknya ke food fotografi. Itu biasanya tanpa pakai talent tuh di situ. Yang masih konsisten tanpa pakai talent di food fotografi biasanya. Yang pertama pasti tidak lain dan tidak bukan adalah konsistensi berpikir. Itu satu. Persisten itu gede gitu. Harus maksanya itu gede. Artinya hal pertama yang ada di benak dia adalah bukan buat pleasing orang lain, bukan buat menyenangkan orang lain gitu. Bukan buat menyenangkan orang lain, tapi ketika orang lain kebetulan seneng sama style dia, ya udah itu emang suratan alam gitu loh. Tapi yang jelas konsistensi satu, terus yang kedua jujur.
ketika dia ngebuat sesuatu memang legowo gitu bikinnya, dan emang punya tujuan dan tujuan itu dicapai. Terus yang ketiga adalah selain konsistensi berpikir adalah konsistensi melakukan. Karena banyak banget sebenarnya, gue yakin di dunia ini yang orang sebenarnya punya pemikiran-pemikiran cemerlang tetapi tidak dieksekusi. Jadi ibaratnya mereka hanya masturbasi aja gitu loh, cukup seneng sama berpikir ide. Yang keempat adalah punya arogansi, Mas. Arogansi yang memiliki dasar. Arogansi bukan dalam konteks lo mempertahankan sesuatu yang tidak layak dipertahankan. Arogansi berbicara memang sesuatu yang executable, selain bisa dieksekusi, juga bisa dipertanggungjawabkan secara konsep. Ya 4 hal itu sih. Still life itu adalah mempresentasikan sebuah benda mati dalam keadaan terbaiknya. Oke. Nah, di still life itu hal yang dasar banget yang mesti dipelajarin adalah ada 2 aspek nih. Sebelum aspek teknikal, yang pertama lo harus memahami subjeknya. Turunannya apa mengetahui subjek itu? Pertama, permukaannya itu apakah dia bertekstur atau tidak. Itu satu. Memahami tekstur, memahami bentuk, memahami volume, terus materialnya apakah dia transparan, terus kemudian yang kelima itu translucent. Translucent sama transparan itu bedanya itu. Transparan itu seperti kaca, ya. Translucent itu seperti akrilik atau kertas kalkir, dia tembus cahaya tapi nggak tembus pandang. Dari situ apa yang mesti kita lakukan ketika kita menghadapi permukaan-permukaan yang tadi? Masuklah ke teknis lighting. Poinnya adalah bagaimana cara melighting tekstur itu terlihat menjadi sebuah tekstur, volume itu terlihat seperti sebuah volume, bentuk itu terlihat seperti sebuah bentuk, cermin itu terlihat sebagai sebuah benda reflektif, kaca itu terlihat seperti sebuah benda transparan. Itu ditentukan oleh bagaimana cara kita melightingnya. Jadi hal yang paling sering ditemuin adalah semua permukaan tadi itu ditemukan dalam satu wujud benda yang sama. Otomatis di situ akan ada treatment lighting yang berbeda dari wujud benda yang sama. Ya, misalnya ada sebuah mainan mobil-mobilan. Bannya itu punya tekstur. Bodinya itu reflektif. Kacanya itu transparan. Spionnya itu reflektif. Itu berarti ada 3-4 kasus yang mesti kita selesaikan secara lighting. Teknik-teknik dasar yang lain seperti komposisi itu udah wajib ya. Komposisi itu udah wajib. Terus kemudian nirmana warna itu udah wajib. Untuk ngebangun mood itu sih nggak boleh enggak dari awal. Terus kemudian belajar tentang mix lighting di still life, artinya adalah menggabungkan teknik menggunakan studio flash plus continuous light. Itu udah nanti juga akan dipelajari di level advance. Nanti belajar juga tentang splash. Terus kemudian di still life itu nanti akan belajar DIY mengakali bagaimana untuk ngebangun mood sebuah botol yang berkeringat dingin dan sangat menyegarkan gitu ya. Sampai pada akhirnya lo belajar bagaimana cara memotret mie yang ngebul yang terasa sangat panas dan pedas. Kurang lebih itulah lingkupnya yang dipelajari dasar-dasarnya di still life.